Ya, shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pastor di malam hari ini. Kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita yang kemarin nggak selesai di Injil Matius pasal 5-nya, terhenti di ayat 12 karena begitu dalamnya ucapan berbahagia itu dan Tuhan taruh kata-kata banyak, kalimat-kalimat banyak di hati dan di pikiran saya sehingga hampir 1 jam kita kemarin ngobrol soal ucapan berbahagia yang diucapkan Tuhan di atas bukit itu ya. Dan kita akan malam hari ini menyelesaikan sisa dari ayat-ayat di Injil Matius pasal yang kelima. Dan senang bersama dengan saudara, semoga malam hari ini diberkati luar biasa lewat program ini. Dan sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kembali kami ada dalam program Tadarusan Alkitab, dan kami berusaha menyelesaikan Matius pasal kelima pada malam hari ini. Bicara kepada kami Tuhan, kami siap diberkati, jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Salah nelan ludah, saudara. Ya, jadi siapkan Alkitab saudara ya. Matius pasal yang ke-13. Ya, kita siapkan Alkitab kita dan sebentar kita langsung membahas ayat demi ayat. Dan semoga apa yang Tuhan taruhkan di hati saya, yang saya berusaha sampaikan dengan bahasa yang sederhana, itu menginspirasi saudara, memberkati saudara, sehingga kedepannya saudara berani untuk membaca Alkitab, punya kelaparan dan kehausan untuk membaca Alkitab, dan akhirnya saudara menjadi semakin kenal dengan Tuhan, karena iman kita semakin bertumbuh tentunya dengan membaca Alkitab. Itu harapan saya, dan dibagikan kepada yang lainnya supaya jadi seperti efek bola salju, sehingga semakin banyak orang Kristen tentunya, yang bukan cuma beragama Kristen, tapi benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan Alkitab kita ya sama-sama. Haleluya. Iya, di samping saya ada Matius pasal 5 ayat 13 ya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Garam Dunia dan Terang Dunia. Untuk mempersingkat segalanya, kita langsung mulai saja membaca ayat 13-nya.
bersama saya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nggak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi ada banyak teori, ya. Ya, ada banyak pertanyaan di sini. Kalau saudara memahaminya sebagai orang Indonesia, bagaimana mungkin garam menjadi tawar? Impossible, ya. Karena nggak pernah ya kita beli garam misalnya di Januari 2022, terus di Desember 2022 karena belum terpakai, lambat laun garam itu menjadi tawar atau nggak asin lagi. Kayaknya garam mau disimpan berapa lama tetap asin gitu ya. Tapi dulu ini garam itu bukan seperti garam yang kita punyai hari ini, saudara. Ya, jadi dulu itu garam itu di zaman konteks perjanjian baru ini diambil dari laut asin ya, atau di di laut mati itu, saudara ya, yang ada di nggak jauh dari tanah perjanjian ya. Jadi laut mati atau laut asin itu kan konon ya itu bagian terendah dari bumi gitu ya, atau di wilayah itu paling tidak mungkin ya. Saya lupa, saya sudah pernah mendalami tapi sudah bertahun-tahun lalu. Itu rendah sekali, bahkan laut mati, atau kenapa disebut laut mati? Karena permukaannya itu jauh lebih rendah daripada permukaan air laut. Sehingga meskipun itu bukan di lautan tapi di tengah daratan, airnya tidak keluar gitu ya. Jadi semua dari Sungai Yordan, dari air manapun itu jatuhnya ke situ, termasuk juga mungkin rembesan dari air laut gitu ya. Sehingga itu kadar garamnya cukup tinggi ya. Dan orang-orang yang saya baca di dalam sejarah gitu mengasinkan makanan itu dari batu-batuan yang diambil dari laut mati itu. Jadi laut mati itu batu-batuannya mengandung asin ya, garam. Tapi bukan garam gitu. Jadi mungkin karena sudah sedimen ya, atau sudah sudah lama di situ sehingga mengandung garam. Di laut mati kan orang ngambang aja, orang ngambang aja bisa ya. Ya, karena kadar garamnya tinggi sehingga kita yang di situ ya telentang gitu pasti ngambang gitu ya. Meskipun kita tidak punya skill berenang, saya nggak bisa berenang, di sana saya bisa ngambang. Cuma memang kalau kena mata itu sakit sekali, dan airnya itu kalau kita lama di situ itu akan merusak kulit. Meskipun kalau dalam hanya beberapa menit saja itu baik untuk kulit gitu ya. Jadi saya kan di sana nggak bisa berenang begitu, saudara ya, karena kalau kena mata perihnya minta ampun ya. Kalau ketelan itu asinnya minta ampun, dan tidak baik lama-lama di situ. Jadi paling cuma 10 menit, 15 menit paling lama, terus kita harus membersihkan diri dan naik ke atas lagi untuk mandi, dan kemudian pergi gitu ya. Jadi batu-batuan di situ diambil ya, kemudian diikat sedemikian rupa sehingga orang zaman dulu kalau misalnya memasak sayur misalnya butuh asin, itu batunya dicelup-celupin pakai tali begitu sampai menemukan kadar keasinan yang diharapkan. Nah, karena itu memang bukan garam, hanya batu-batuan yang mungkin unsur garamnya menempel di situ ya, lambat laun akhirnya batu itu ya unsur garamnya hilang ketika dipakai sedemikian, dan akhirnya ketika sudah tidak ada rasa asin lagi dilemparnya kemana? Ya ke jalanan begitu saja kan. Ya, dan akhirnya sama kayak batu-batu lainnya atau kerikil-kerikil lainnya yang diinjak-injak orang. Itu maksudnya, saudara. Ya, sebelum saya sempat belajar ini ya saya pikir mana mungkin garam menjadi tawar sih. Kapan garam di dapur saya jadi tawar? Kapan garam bisa menjadi gula? Impossible gitu ya. Tapi melihat konteks zaman dulunya ya seperti itu ya. Jadi ada batu-batuan yang diperjualbelikan karena berasal dari laut mati yang kadar garamnya tinggi, maka batu-batuan dari situ pun juga asin ya. Tapi karena bukan garam, hanya ya mungkin sana berpuluh-puluh tahun di situ ya, unsur garamnya jadi nempel, jadi batunya itu memang asin, tapi karena bukan
garam ya, lambat laun ya unsur garamnya terkikis, hilang dan akhirnya menjadi tawar. Garam kalau sudah menjadi tawar akan dibuang dan diinjak orang. Nggak lagi berdampak buat makanan atau untuk misalnya mengawetkan apapun juga. Ya, lanjut ya, ayat berikutnya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kamu adalah terang dunia. Kalau kita jadi terang ya, kita kemanapun ya, nggak ada yang tersembunyi. Semuanya akan bisa kita lihat. Lagi pula orang, ayat 15, tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, pelita atau lilin nggak mungkin ditaruh misalnya di dalam ember atau dalam tempurung begitu, karena ya andai kata masih bisa menyala pun ya nggak jadi berkat buat kegelapan itu. Tapi selalu di atas, dalam Alkitab ini ya dikatakan di atas, selalu di atas kaki dian atau tempat lilin lah, kurang lebih begitu ya, supaya ketika kita taruh ya nyala lilin yang kecil itu bisa kelihatan dari mana-mana dan pasti berdampak. Lampu kalau udah mati, kalau komplek kita mati atau sekitar kita mati, ya gelap gulita sekali dan kita nggak punya emergency lamp atau diesel dan lain sebagainya, nyalain lilin satu di tengah rumah kita, cuma satu, meskipun tidak bisa menerangi tapi paling tidak ada terang dan kita masih bisa melihat bayang-bayang dari ya lemari, sehingga kalau ada lilin satu di ruang tengah kita ya kita nggak mungkin nabrak apapun, meskipun tidak bisa menerangi dengan jelas tapi itu sudah sangat berdampak ya. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kenapa? Ayat 16-nya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita harus jadi berkat, jadi terang, dan dilihat orang. Bukan kita sengaja mengumbar kebaikan kita, tapi kebaikan itu nggak boleh disembunyikan. Dalam artian ya, kita harus tunjukkan, kita harus berikan kepada orang. Bukan dalam artian dalam perspektif kita rekam gitu ya, kita show off, bukan begitu saudara, tapi ya kita berusaha untuk berbuat baik kepada banyak orang ya. Kita tunjukkan kebaikan kita kepada orang lain. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan dengan cara seperti itu tadi membuat nama Tuhan dimuliakan, Bapa kita dimuliakan. Ya, kecil besar orang kalau diberkati oleh apa yang kita perbuat kepada mereka, ya tentu meskipun mereka tidak tahu agama kita, tidak tahu Tuhan kita, mereka akan mengucapkan kata-kata misalnya ya, aduh alhamdulillah Pak, Masya Allah ya, aduh Gusti Allah berkati ya Pak. Meskipun itu kata-kata yang mereka ucapkan saudara, karena mereka tidak tahu agama kita, mereka tidak tahu iman kita, tapi kan kita tahu saudara ya, mereka ketika mengucapkan itu kan mengucapkan kepada Tuhan yang mereka imani ya. Jadi saya percaya Tuhan yang kita imani juga dibahagiakan dengan hal itu ya. Meskipun mereka beriman yang beda dengan kita, tapi karena mereka mengucapkan itu karena perbuatan baik kita dan hormat syukurnya diberikan kepada Tuhan, yang tentu dalam perspektif mereka Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Meskipun kita beda, tapi kan mereka mengimani Allah yang seperti itu kan ya. Tuhan yang benar-benar menciptakan langit dan bumi juga senang kan. Dan kita imani Tuhan yang menciptakan langit bumi itu Yesus kita. Nah jadi saudara, Bapa akan dipermuliakan. Dan saya percaya ketika gitu kita lakukan bukan cuma sporadis, bukan sekali dua kali, tapi menjadi kebiasaan kita. Orang yang menerima kebaikan kita pun akhirnya akan tahu siapa kita dan kenapa kita seperti itu. Dan tentu ketika mereka tahu, mereka akhirnya mengenal Tuhan. Bukan dengan perspektif yang macam-macam, mereka mengenal Tuhan, Yesus kita, lewat perbuatan kita. Nanti pasti ada tuh tertanam di benak mereka, oh orang Kristen makanya nggak heran sering nolong orang. Ya, tuh gue punya teman juga begitu. Ya mungkin karena gue lihat banyak orang Kristen begitu, agamanya ngajarin begitu kali. Tuhannya yang nyuruh kali. Tuhan dipermuliakan. Jadi kita berlomba-lomba, saudara. Ya, berbuat kebaikan, jadi garam, berdampak, jadi terang, berdampak. Jangan jadi orang Kristen yang tidak berdampak sepanjang hidupnya. Kau boleh kaya raya, memiliki segala-galanya, tapi dengan kekayaan dan segala yang kau miliki itu kau tidak pernah memberkati orang.
nggak pernah berdampak bagi orang, bagi saya sia-sia. Ya, sebab semewahnya saudara menikmati dunia ini, senyamannya saudara menikmati kefanaan ini, kau di kekekalan tidak akan berada di tempat yang terbaik. Di sana tidak ada lagi dimensi ruang dan waktu selamanya, dan kau tidak berada bersama dengan Tuhan. Itu miris sekali, ya. Jadi coba kerjakan yang terbaik di dunia ini supaya Tuhan atau Bapa kita dipermuliakan. Lanjut ya, perikop berikutnya. Yesus dan hukum Taurat, ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa dia datang bukan untuk membatalkan Taurat, tapi untuk menggenapi Taurat itu. Ya, ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terjadi apa? Hilangnya langit dan bumi. Hari ini sudah hilang belum langit dan bumi? Belum. Belum lenyap langit dan bumi ini. Berarti apa? Nggak boleh satu titik iota atau satu titik di dalam Taurat yang dihapuskan. Itu makanya iman Kristen tidak pernah menghapuskan Taurat. Itu kenapa iman Kristen perjanjian lama, Tauratnya Musa, terus kita baca dan kita imani. Tapi kita melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda dengan orang Yahudi misalnya yang membaca Taurat, atau mungkin orang Islam juga yang mempercayai Taurat. Ya, kalau bagi iman Kristen, hukum Taurat tetap kita baca, tapi itu sudah digenapi dalam pribadi Yesus. Maka dalam ajaran Kristen, Yesuslah yang lebih utama, karena dialah yang sudah menggenapi Taurat. Kita tetap membaca Taurat, kita harus tahu apa itu hukum Taurat, kenapa hukum Taurat diberikan, apa yang terjadi jika kita tidak melakukan hukum Taurat. Tapi ingat bahwa semua itu sudah digenapi dalam pribadi Yesus. Maka dengan kita percaya Yesus, melakukan apa yang Yesus perintahkan, itu sama dengan kita sekarang ini mendengarkan Taurat dan melakukan Taurat. Jadi hukum Taurat yang banyak itu, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, semuanya itu, ya, dengan kita percaya kepada Tuhan karena Dia sudah menggenapi hukum Taurat, sudah melaksanakan, hanya Dialah yang bisa benar-benar mengerjakan seluruh Taurat itu. Maka kita dianggap benar karena sudah percaya kepada Yesus. Kita dianggap benar dengan sudah melakukan Taurat. Bukan karena kita yang melakukan Tauratnya secara pribadi, tapi karena Tuhan yang kita sembah sudah menggenapinya. Ya. Jadi bukan berarti kita percaya kepada Yesus kemudian hukum Taurat itu dihapuskan. Yesus sendiri berkata tidak. Sebelum langit dan bumi ini lenyap, hukum Taurat tetap ada. Gitu ya saudara ya. Lanjut, ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya sedemikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Sekali lagi, perspektif ayat ini jangan dibaca cuma ayat 19-nya saja. Ya, kita boleh membaca ayat 19 saja, tapi juga harus dihubungkan dengan ayat 18 yang dikatakan tadi, Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Berarti ayat yang di ayat 19 ini bukan berarti kita harus menerapkan secara secara wajib gitu, secara literal hukum Taurat itu. Karena kita akan dianggap sudah mengerjakan Taurat dengan percaya kepada Yesus, karena Yesus yang sudah menggenapi hukum Taurat, maka ayat 19 ini harus kita arahkan kepada Yesus. Jadi kalau saudara mengajarkan Yesus kepada orang lain, maka saudara mendapat tempat yang terbaik di dalam sorga. Kalau saudara tidak melakukan apa yang diajarkan Yesus, tidak mengajarkan apa yang diajarkan Yesus, itu berarti saudara tidak akan dapat tempat di dalam kerajaan surga. Berarti meskipun kita tidak melakukan hukum Taurat lagi, kita harus benar-benar percaya kepada Yesus, melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada kita, dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi meskipun kita tidak punya kewajiban secara literal mengerjakan hukum Taurat, tapi kalau kita menjadi seorang yang beragama Kristen tapi pasif aja, ya tadi, berkali-kali dalam program ini saya bilang, membaca Alkitab tapi cuma hari Minggu saja.
Melakukan firman Tuhan, ya kalau cocok dengan hati kita saja. Apalagi kita nggak pernah menginjil orang, sehingga firman Tuhan atau Yesus nggak pernah kita ajarkan, nggak pernah kita sharingkan kepada orang lain. Terus kita bermimpi gitu, kita mati, kita ada di surga gitu. Coba dibaca baik-baik ayat 18, ayat 19 dari Matius pasal kelima ini. Itu sama saja seperti orang yang tidak mengerjakan Taurat sama sekali dan tidak mengajarkannya kepada orang lain, nggak melakukannya untuk diri sendiri. Orang ini nggak akan dapat bagian atau mendapatkan tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Mungkin masuk ke surga, tapi tempat yang paling rendah. Mungkin orang Kristen yang pasti bisa masuk ke surga, tapi tempat yang paling rendah, dan sepanjang kekekalan dia nggak bisa upgrade lagi, naik kelas gitu. Kenapa? Karena di mana kita berada di dalam kekekalan surga itu ditentukan dari apa yang kita kerjakan di dunia. Surga itu pahala kita yang kita kerjakan di bumi ini. Maka kumpulkanlah harta yang tanda kutip ya, yang bisa dipakai di surga. Jangan kumpulkan harta duniawi yang akan dihabiskan oleh ngengat dan pencuri, kata Paulus. Pahala itu meskipun konsep kata pahala nggak ada, tapi kalau kita mengerjakan hal yang baik, mengerjakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, jadi berkat bagi sesama, itu pahala, saudara. Kalau bagi perspektif agama lain, pahala dikumpulkan supaya kita bisa ke surga. Enggak. Kalau kita percaya Yesus pasti ke surga. Tapi pahala itu penting. Untuk apa? Untuk posisi kita di surga itu seperti apa. Kalau agama lain nggak punya pahala, nggak akan bisa masuk ke surga. Kalau kita dengan percaya kepada Yesus, pasti masuk ke surga. Tapi posisi kita, rumah kita, tempat kita di sana, itu yang seperti apa? Ditentukan dari pahala, saudara. Ya, pahala di sini bukan suaminya Bu Hala. Jadi, saudara harus ya memahami ini. Ya, lanjut ya, ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Digambarkan di ayat 20 tadi, masih dihubungkan dengan ayat 19 ayat 18-nya tadi. Nah, orang Farisi itu orang yang kelihatan beragama. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang benar-benar mengajarkan tentang Yesus kepada siapa saja, itu kan tampilannya seperti orang Farisi, mengajar, berbuat baik. Ya, orang Farisi kan begitu. Ya, dia berusaha membuat framing tentang dirinya yang baik-baik sehingga di mata orang dia dihormati, mereka dihormati. Ya, kalau orang Farisi, ahli Taurat itu melakukannya dengan fake, dengan palsu, tapi kita terekspresi kelihatan natural begitu. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Tuhan dan mengajarkan Tuhan kepada siapa orang, kepada siapa saja. Natural. Orang Farisi mengerjakan itu supaya dapat pahala, supaya dia bisa masuk ke surga. Kalau kita mengerjakan itu, ya karena kita memang sudah terlebih dahulu. Terlebih dahulu apa? Ya, terlebih dahulu diberi yang terbaik oleh Bapa di surga. Surga sudah diberikannya kepada kita. Keselamatan sudah diberikannya kepada kita. Kita membalasnya dengan berbuat baik kepada orang lain, seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat. Ya, kalau kita nggak seperti itu, kita nggak kelihatan seperti orang beragama gitu. Kita justru dilihat orang seperti penjahat gitu. Maka Alkitab kita di ayat 20 tadi mengatakan apa? Ya, kita nggak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi ya kita harus kelihatan, bukan dengan sengaja ya, natural gitu. Sehingga sikap kita, karakter kita, gestur tubuh kita itu ya memang dinilai orang baik. Ya, ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, perhatikan baik-baik. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Harus, ya, jangan membunuh. Kalau kita membaca lagi perkataan Tuhan Yesus, ya, membunuh itu ya kita memfitnah orang lain saja, ya itu sudah lebih dari membunuh, kata dunia. Ya, membunuh itu dimensinya bukan cuma menghilangkan nyawa, tapi melakukan hal-hal yang menyakitkan orang. Karena kalau kita ngomongin dengan perbandingan perzinahan dalam konteks Kristen, kamu melihat, mengingini, kamu sudah berzina dalam hatimu, padahal belum ngapa-ngapain secara fisik. Ya, jadi jangan membunuh. Sebab orang yang membunuh akan dihukum.
Membunuh itu ya bukan cuma menghilangkan nyawa, tapi menjatuhkan nama baik orang. Ya, membuat orang akhirnya memiliki kesan bahwa orang yang kita musuhi itu jelek juga. Jadi gini loh saudara, mungkin kita bisa slack dengan orang lain, ya. Mungkin kita boleh bermasalah dengan orang lain karena hidup sosial itu pasti benturan ada, ya. Tapi kalau kita nggak suka sama orang lain, kita berseberangan dengan orang lain, mungkin kita akhirnya nggak bisa bersama-sama dalam apapun dengan orang tertentu. Jangan buat image orang itu jelek di mata orang. Bahasa yang lagi populer sekarang melakukan pencemaran nama baik. Kan undang-undang ITE itu kan sering isinya ya kita misalnya nggak sengaja ngomong di TikTok, di Instagram, di YouTube, ya di Facebook bikin status yang nyerang orang lain secara pribadi, itu bisa diangkat ke ranah hukum dan kita dituduh sudah mencemarkan nama baik. Itu juga nggak boleh, saudara. Ya kalau kita sudah nggak suka sama orang, ya udah keep aja. Ya gue ke depan nggak mau lagi jalan bareng sama dia dalam artian berbisnis bareng. Ya kalau ketemu oke lah. Kalau nggak sengaja papasan oke lah. Tapi untuk bersama bergaul lagi dengan dia enggak lah. Ya untuk diri kita saja. Paling kalau kita sudah berkeluarga ya kita ngomong sama istri sama suami kita. Karena dua sudah menjadi satu kan. Supaya ketika kita ketemu orang tertentu itu, ketika kita nggak mau, istri kita juga ngerti. Oh iya, ikut suami. Kalau istri kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, kita mau mengalihkan wajah kita atau menyeberang, nggak mau ketemu orang itu misalnya ya. Tapi istri kita yang hampiri kan jadi masalah juga nantinya, ya kan? Ya, tapi intinya kita nggak boleh buat orang lain itu jadi jelek. Ya, jadi saya sedih aja ya. Kalau ada orang yang nggak suka sama orang, terus dia dengan bahasa-bahasanya menceritakan kejelekan orang yang sudah mungkin melukai hatinya itu lewat sosial medianya. Saya dulu mungkin begitu, saudara. Ya, dulu ketika masih muda, sudah pelayan Tuhan tapi masih muda ya. Tapi pikir-pikir sekarang ini benar kata orang tua dulu gitu ya. Umur itu, kedewasaan itu, kebijaksanaan itu ya semakin bertambah dengan semakin bertambahnya juga usia gitu. Saya sekarang ini malas, orang nyakitin saya kayak gimana pun tuh bikin status di sosial media saya untuk nyindir orang itu atau meluapkan emosi saya itu ngapain gitu ya. Dulu ya mungkin beberapa 5 tahun lalu mungkin masih ya. Tapi saya semakin mendalami, apalagi pas tadarusan lagi sama saudara gitu ya. Dengan saya membaca Alkitab dengan effort lebih sungguh karena ingin dibagikan kepada saudara, bukan buat diri saya sendiri. Jadi saya sedikit mendalami lebih lagi. Saya semakin mengerti bagaimana harus bersikap itu. Hari-hari ini kalau mau jujur, dilukai ya atau ditinggal orang sedang saya alami ya saudara ya. Ya. Mungkin karena ada salah paham yang bagi saya sih bukan salah paham ya. Bagi saya hal yang biasa, tapi mungkin bagi orang tersebut itu big deal gitu ya. Ya. Tapi ya sudahlah. Ya. Ya hanya untuk konsumsi saya saja. Ya. Bahkan orang-orang terdekat saya juga nggak saya ceritakan panjang lebar. Ya, supaya apa? Semata-mata supaya nggak ada fitnah dari saya, nggak ada kata-kata sia-sia dari saya, sehingga orang-orang terdekat saya ya masih bisa bergaul baik dengan orang tersebut. Mungkin dia tidak mau bergaul dengan saya, mungkin juga saya tidak akan lagi bisa sama-sama lagi dengan orang itu. Tapi orang-orang terdekat saya kalau mau ngobrol sama dia atau mau dekat dengan dia ya silahkan saja gitu. Ya, itu yang saya hindari. Menjatuhkan nama orang lain ya, atau menjelekkan orang lain ya. Like or dislike itu sangat personal, sangat subjektif ya. Jadi orang yang nggak saya suka belum tentu disukai, orang yang saya suka belum tentu disukai orang lain. Orang yang saya nggak suka belum tentu nggak disukai oleh orang lain juga. Karena kadangkala seringkali ada orang yang saya suka ternyata nggak disuka orang. Ada orang yang nggak saya suka ternyata banyak disuka orang. Kayak BTS.
Kayak K-pop itu saya nggak suka, tapi yang lebih suka banyak banget. Kalau saya bilang saya nggak suka BTS ya, saya mungkin bisa dibully oleh fans beratnya mereka gitu ya. Jadi ngapain? Ya sudahlah, dalam hati saya nggak suka BTS, saya nggak tahu lagu-lagu mereka apa, musik mereka tidak saya nikmati, ya sudah buat saya saja. Ya, nggak perlu kan komenin BTS segala macem, ya supaya nggak melukai hati orang lain. Ya, saya kalau mau ngepost ya ngepost aja misalnya musik-musik yang saya suka ya. Seperti ya musik-musik ya old school lah ya. Saya suka musik-musik tahun 90-an ya, tahun 80-an. Ya beberapa sekarang ya penyanyi-penyanyi adalah yang lagunya saya suka kayak Adele saya suka juga ya. Beberapa lagunya siapa namanya? Kok saya tiba-tiba ngeblank ya, pokoknya lagu-lagu balad gitu ya. Itu biasanya saya suka. Ya. Penyanyi Indonesia yang lagi saya dengar sekarang ini lagunya karena ceritanya ada gitu, syairnya itu bercerita gitu ya. Ya kayak lagu-lagunya Gangga gitu ya. Bapak Ibu ini anak muda yang kalau nulis lagu pakai bahasa Inggris, tapi syair Inggrisnya tuh gampang dimengerti karena dia cerita gitu. Itu saya suka, meskipun juga sederhana musiknya, tapi saya suka. Atau misalnya musik-musiknya siapa namanya tuh? Kok saya tiba-tiba ngeblank gitu ya. Ya musiknya yang orang pernah dari X Factor atau The Voice gitu ya. Yang agak gemuk juga, yang orang NTT atau mana, itu juga saya suka ya. Musiknya bercerita gitu ya. Ya, tapi bukan berarti saya akhirnya menganggap musik mereka lebih hebat dari musiknya BTS misalnya. Karena setiap kita kan subjektif ya. Nah, itu yang saya mengharapkan juga dikerjakan oleh kita. Bapak Ibu mungkin nggak suka sama Pak Jokowi, tapi ingat yang suka Pak Jokowi banyak di luar sana. Jadi ngapain kita ngomongin kejelekan Pak Jokowi kalau itu melukai perasaan orang. Jangan-jangan yang suka Pak Jokowi itu istrimu loh. Yang suka Pak Jokowi itu suamimu loh, orang tuamu loh, saudara kandungmu loh. Dengan kita bikin status nggak suka sama Pak Jokowi, bukankah melukai hati mereka juga? Bukannya itu nanti akan mempengaruhi hubungan kita dengan mereka juga? Ya udah, gue nggak suka Pak Jokowi, buat gue aja. Gitu ya. Kalau suka pun juga nggak usah berlebih-lebihan gitu. Ya, dulu saya begitu sebenarnya, ya masih belum bertobat gitu ya. Ya, saya ekspresikan dengan kalimat-kalimat yang gimana gitu, membabi buta di sosial media. Saya pikir, ya nggak semua teman saya suka Pak Jokowi. Kalau gue terlalu mengidolakan dia, terus agak nyerempet-nyerempet ya nggak suka sama Pak Jokowi, berarti matanya nggak jelas melihat pembangunan yang dia sudah kerjakan. Lalu saya melukai orang-orang, teman-teman saya bisa jadi, atau saudara saya bisa jadi, yang memang sampai detik ini nggak suka sama Pak Jokowi. Kan nggak apa-apa nggak suka sama orang yang sama atau suka dengan orang yang sama, kan hal yang lumrah. Saya suka sama A, yang lain nggak suka sama A, itu hal yang biasa. Nah, gimana menjaga perasaan itu? Gitu ya saudara ya. Maka jangan membunuh ya, karena yang membunuh akan dihukum. Jangan melukai orang ya, karena yang melukai orang juga akan dihukum. Jangan menjelekkan nama baik orang atau mencemarkan nama baik orang, karena akan dihukum. Ayat 22. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini saya agak lupa ya apa bahasa aslinya, tapi saya pernah khotbahkan ini. Maksudnya bukan cuma ngomong jahil atau kafir semata-mata, tapi merendahkan iman mereka ya. Saudara, saya mungkin boleh punya prinsip dong, prinsip pribadi saya bahwa orang yang tidak percaya Yesus adalah kafir. Tapi bukan berarti prinsip saya itu saya ekspresikan dengan kata-kata, sehingga ketika saya bertemu dengan saudara saya, sahabat saya, teman saya yang tidak beriman Kristen tuh saya bilang kafir loh. Kan melukai hati mereka. Iya nggak saudara? Saya mungkin benar-benar yakin ya. Saya mati-matian Tuhan saya Yesus. Agama yang benar adalah Kristen. Mungkin saya mengimani begitu. Tapi mestinya ya hanya untuk saya saja. Dalam artian saya nggak bisa gitu melukai hati orang lain dengan berkata, lu kan nyembah kepada patung. Nabi lu nabi palsu. Allah lo tuh bohong. Allah yang benar tuh Yesus. Nangkep saudara? Ya. Dulu mungkin belum ada undang-undang, kita nggak apa-apa ngomong begitu.
Tapi dengan ada undang-undang, di mana undang-undang kita dan juga konstitusi kita mengizinkan dan memberikan kebebasan setiap orang untuk memilih agamanya sendiri, maka kita harus berkompromi dengan hal itu. Bukan mengkompromikan iman ya. Penginjilan itu penting. Tapi penginjilan dengan maksud menjelekkan agama orang lain, menjelekkan Tuhan orang lain dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia yang punya undang-undang dasar dan juga punya konstitusi, itu tidak dibenarkan. Ya, ya kalau menginjil, menginjil saja. Beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat sesuai iman saya, iman saudara. Tanpa perlu harus menyinggung Tuhan yang lo sembah sekarang palsu. Yang benar tuh Yesus saya Juru Selamat. Nabi yang lo sembah sekarang nabi palsu. Itu kan menyinggung hati orang lain, iman orang lain. Ya beritakan aja Yesus. Sebab kalau kita memberitakan hanya Yesus saja dan Yesus yang kita beritakan sesuai dengan Alkitab kita nggak bisa diserang dari manapun. Benar nggak? Tapi kalau kita menyinggung agama orang, itu bisa dipelintir kayak Pak Ahok gitu kan. Sebenarnya kalau kita ngomongin beliau dulu, kerangka pembicaraannya dan idenya dia itu kan tidak sedang mencemarkan agama orang lain atau agama lain. Tapi dengan orang-orang yang tidak suka dengan beliau itu bisa dipakai cara sehingga akhirnya menjerat beliau sehingga sampai akhirnya dibui. Nah sekali lagi saudara, ya kita harus berhikmat. Makanya saya mengajak saudara yang punya pemikiran bahwa kalau menginjil itu harus menjelekkan agama orang, saudara harus berubah. Menginjil itu ya beritakan saja Yesus, Yesus kita. Nggak usah ngomongin yang lain. Ya. Jangan sampai nanti saudara dalam penginjilan, di mimbar saudara, di YouTube saudara ngakunya menginjil, mengabarkan kabar baik, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, tapi isinya nyerang agama lain mulu. Terus ketika kita ditangkap karena dituduh melanggar undang-undang tadi ya, ITE bisa, undang-undang yang pencemaran agama, ya. Terus kita merasa bahwa kita ini adalah pahlawan iman karena ditahan dan dipenjara. Padahal kalau ngomongin logikanya, kau dipenjara bukan pahlawan iman, kau dipenjara sebagai kriminal. Kenapa kriminal? Karena kau melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan bangsa ini, di mana bangsa ini menghargai agama apapun. Ya, jadi saya mengajak saudara yang punya jiwa penginjilan yang kuat, ya sudah menginjili orang lain di sosial media saudara atau langsung di pasar dimanapun, tapi tidak perlu menyinggung agama orang lain, tidak perlu melukai perasaan orang lain. Beritakan saja Yesus, ya, Yesus kita gitu. Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang mengasihi, Yesus yang mengampuni, Yesus yang penuh belas kasihan. Yesus Tuhan yang menjadi manusia, Yesus yang dikandung Maria, Yesus yang mati di atas kayu salib, Yesus yang bangkit pada hari ketiga, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang memberikan Roh Kudus. Beritakan aja Yesus yang itu tanpa perlu menyinggung agama orang lain. Ya. Nah, ini yang saya pengen semua kita pahami, saudara ya. Ya, lanjut ya ayat berikutnya ya. Ayat yang ke-22. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya tadi ya, dihukum dan lain sebagainya. Itu maksudnya yang melukai perasaan orang ya. Jadi meskipun kita tahu dalam hati dan mengimani yang di luar Kristen itu kafir, tapi jangan ekspresikan. Bukan berarti kita munafik. Itu namanya kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Karena bagi orang yang beriman lain, tentu kita yang tidak seiman dengannya dibilang juga kafir. Kan kita terluka juga perasaan kita ketika kita dikafirin orang. Tapi kita gampang mengkafirkan orang juga. Yang notabene melukai hati orang lain. Bukankah Tuhan berkata, apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan itu juga kepada mereka. Ya. Jadi bagian kita, saudara. Ya, ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ini pengajaran Tuhan yang dalam loh, saudara. Sekali lagi intinya adalah sikap hati. Kata Tuhan jelas banget di ayat-ayat tadi. Kalau kau mau beribadah, ya, selagi mau beribadah terus kau ingat perasaan saudaramu, bukan perasaan kita ya. Perasaan saudaramu kepada dirimu. Kalau saudaramu lagi terluka karena ucapan kita, saudaramu lagi sakit hati karena tindak tanduk kita. Bukan perasaan kita. Coba kita ingat, kita baca lagi ya. Coba tadi ya. Nah, ini. Oke, ayat 23 ya. Ayat 23 perhatikan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan, ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi bukan teringat akan perasaan kita kepada saudara kita. Ya mungkin kita kalau beribadah itu kan kita merasa udah kita oke-oke aja gitu ya. Mungkin kita kesel sama saudara kita, tapi pas lagi ibadah ya udah kita udah selesaiin aja lah dah. Tapi kita lupa bahwa kekesalan atau pertikaian atau pertengkaran atau perselisihan yang terjadi di antara kita dengan saudara kita itu, kita mungkin udah beres, tapi dia belum beres, dia masih sakit hati sama kita. Kata Tuhan Yesus, pergi ke saudaramu itu, bereskan dulu. Ya. Baru kalau sudah beres, kembali kembali ke ibadahmu, ke persembahanmu, dan lanjutkan korbanmu di mezbah itu. Sebelum berdamai, percuma dilakukan itu. Ya. Juga terhadap lawan kita, kata ya ilustrasinya Tuhan Yesus. Kalau jalan di tengah jalan sama musuh kita, ya segera berdamai sama dia. Sebab kalau kau jalan sama musuh diam-diam gitu, tanpa mau menyelesaikan masa lalu, tanpa say sorry atas apa yang terjadi dalam sejarah kita dengan dia, jangan-jangan nanti pas sudah ketemu kota, ada polisi, kita malah dibawa ke penjara karena permasalahan di masa lalu itu belum beres. Jadi beresin dulu. Ya, itu yang diajarkan Tuhan Yesus kita kepada kita. Ya, ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, hutang itu maksudnya tadi pengampunan itu, ya, atau memberikan pengampunan itu. Ya. Ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu ada di anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Wah, ini dalam sekali, saudara. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan itu kepada kita. Jadi harus benar-benar radikal. Bahasa kasarnya tuh kalau matamu ini nih ya sering lihat perempuan dan ingin menikmati tubuhnya, cungkil aja, karena kau sudah berzina itu, melihat, mengingini sudah berzina. Supaya apa? Supaya tidak lagi nanti saudara dilempar ke neraka karena mata ini. Tapi kalau dicungkil, mungkin kita akan masuk dalam surga dengan mata yang buta, tapi paling tidak masuk ke surga. Meskipun ya ini adalah analogi yang kurang tepat, karena bagi saya ketika di surga nggak ada tuh ya perspektif negatif. Andai kata ya ada orang yang di bumi ini tidak punya mata dan buta, ketika masuk ke surga mungkin ya di surga mata buta itu tidak mempengaruhi dia. Orang melihat dia juga tidak lihat dia butanya. Mungkin di surga juga orang buta tetap bisa berjalan dengan sempurna karena feelingnya, ketajamannya, intuisi pendengarannya juga tajam sekali. Karena di surga kan nggak ada setan, nggak ada dosa lagi. Jadi orang di surga itu nggak ada perspektif negatif, saudara. Tapi intinya ya kita yang sadar bahwa kelemahan kita di tangan penggal. Kita yang punya kelemahan di mulut jahit. Bukan harafiah ya, bukan literal ya. Lebih baik diam daripada banyak omong. Karena kita banyak omong, kita banyak buat dosa. Kita banyak omong buat dosa, kita nggak bisa ke surga. Gitu ya. Jadi ada bagian yang memang berat yang harus kita lakukan. Ya. Pengajaran Tuhan ini begitu luar biasa dalamnya, saudara.
Ayat 31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Karena zaman dulu nggak gitu. Ya udah nggak suka, udah cerai. Tapi nggak ada surat cerai, sehingga si laki-laki bisa kemana-mana, perempuan ini ya terkungkung. Ya, kalau perempuan ini masih diketahui oleh masyarakat sekitar sebagai istrinya si B, sedangkan B itu sudah menceraikan dia, ya, tapi tidak dipublish, si B nikah lagi. Kalau laki-laki nikah lagi kan oke zaman dulu. Poligami bagi laki-laki kan hal yang lumrah. Tapi kalau bagi perempuan dengan banyak suami itu nggak lumrah. Maka Tuhan pernah ngomong kepada perempuan di sumur Yakub di Samaria itu, aku tahu yang ada samamu bukan suamimu, yang kemarin juga bukan suamimu. Ya, aku tahu 5 orang yang pernah bersama denganmu itu juga pernah bersama tapi tidak suamimu. Ya. Jadi perempuan yang punya banyak laki-laki itu nggak benar. Jadi kalau ada perempuan sudah diceraikan, si suami ini atau mantan suami ini harus memberikan surat cerai, sehingga si perempuan ini ketika nanti ketemu jodoh lain ya bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Ya, kenapa? Ya, kalau nggak punya itu dia dianggap berzina dan dia bisa difitnah oleh si mantan suami ini sudah berzina dan bisa dihukum mati. Zaman dulu tuh budayanya tidak equal, tidak ada emansipasi perempuan gitu. Perempuan itu ya, maafkan saya, ya manusia kelas 2, laki-laki kelas 1. Sehingga banyak aniaya, banyak pelecehan, banyak perlakuan yang tidak setara yang diberikan oleh manusia atau dunia zaman itu kepada kaum perempuan. Dan Tuhan ngomong ini supaya ada kesetaraan gitu. Tapi bukan berarti Tuhan mengajarkan perceraian ya. Sebab kalau kita baca ayat-ayat lain ya jangan bercerai. Kalau kita baca perjanjian lama bahkan perceraian itu melukai hati Tuhan. Tuhan benci. Ini maksudnya supaya konteksnya ada kesetaraan ya. Ayat 32. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Oh, ini ngomongin perceraian lagi. Jadi orang yang menceraikan istrinya ya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Tapi siapa yang kawin dengan perempuan diceraikan, ia berbuat zina. Jadi, ya memang tidak ada apa namanya. Ini sekali lagi nih budaya zaman itu yang perempuan memang sedikit dipandang sebelah mata gitu ya. Jadi kalau ada perempuan yang diceraikan suaminya, ya kalau diceraikan itu juga harus karena zina kata Tuhan Yesus. Si perempuannya berzina gitu ya, bukan karena alasan yang nggak masuk akal ya. Jadi kalau perempuannya atau istrimu berzina ya diceraikan bolehlah gitu ya. Tapi ya tadi ya kalau begitu ya perempuan ini atau si mantan istri ini berzina, diceraikan karena zina, dikenal sebagai pezina. Hukumannya adalah hukuman mati mestinya. Makanya kalau ada laki-laki lain atau perempuan yang kawin dengan laki-laki lain atau laki-laki yang kawin dengan perempuan yang berzina ini atau yang diceraikan ini, maka dia juga berzina. Ya, karena si dalam konsep ya apa namanya iman Kristen selanjutnya kan yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Apakah ini mengikat perempuan saja? Kalimatnya begitu, tapi bagi saya ini harus dua sisi dibaca. Ya. Jadi intinya Tuhan dalam ayat ini tidak mengizinkan perceraian. Kalaupun istrimu berzina, suamimu berzina, ya coba kita bicarakan baik-baik. Kenapa dia berzina? Mungkin salah kita, perbaiki, janji. Dan kalau itu salah dia, tanya apakah kamu menyesal? Kalau dia menyesal, dia mau bertobat, kenapa nggak memaafkan? Dan mulai hubungan yang baru lagi. Ya. Dan bagi saya, setiap suami istri di mana ada pasangannya berbuat salah, itu ada andil pasangannya itu. Besar atau kecil. Ya. Besar atau kecil. Ya. Sebab ya tadi, di mata iman Kristen, dua sudah jadi satu. Jadi ketika satu ini salah, pasti ya ada salah dari pasangan yang sudah menyatu dengan dirinya. Nah, perbaiki itu. Siapa tahu dengan diperbaiki, dengan minta pertolongan Tuhan, ke depan nggak akan terjadi lagi hal-hal yang nggak enak itu. Ya, ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Jangan sumpah palsu. Orang zaman dulu tuh sering sumpah. Kalau bernazar, dia sumpah kepada Tuhan, biasanya dikerjakan. Tapi kalau sumpah doang, saya sumpah kepada saudara, sumpah,
gue nggak ngelakuin itu. Karena saya sadar, saya sumpahnya kepada manusia, dan kita selevel, seringkali kita akhirnya menganggap sumpah itu ringan, dan andai kata nggak dikerjakan juga nggak kenapa-napa. Alah, cuma sesama manusia. Tapi kata Tuhan Yesus, ya, jangan bersumpah palsu. Peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita boleh bersumpah, sebab Tuhan Yesus katakan di ayat yang lainnya itu, ya, tidak, tidak. Jangan bersumpah demi apapun juga. Ya, pokoknya ya, tidak. Jadi intinya kalau mau bersumpah ya harusnya ketika kita berjanji sama orang, sumpah gue akan janji, ya, ketika sumpah pernikahan atau janji pernikahan, akan setia padamu, hanya maut yang memisahkan kita. Yaitu di hadapan Tuhan. Maka ya apapun terjadi ke depan jangan ada kata cerai. Ya. Itu yang harusnya kita lakukan, saudara, ya. Ayat 34. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, itu yang saya bilang tadi, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, jadi jangan dusta. Ya, tidak. Lebihnya itu pasti dari jahat. Maka jangan berpolitik, jangan bersilat kata. Ya, ini hati-hati, saudara. Karena saya sangat percaya bahwa ini akan menjebak kita, menghisap kita, sehingga kita akannya menjadi orang-orang yang terhilang nantinya. Belajarlah ngomong ya, tidak. Ya. Jangan antara mulut, hati, dan otak itu nggak selaras gitu. Ya, lanjut, saudara, ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum perjanjian lama kan begitu, ya. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan melawan, diam aja. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kasih aja gitu. Biarlah kita dihajar orang itu. Ya, itu yang Tuhan mau. Jangan balas. Ya, jangan balas. Ya. Dalam artian bukan berarti ketika kita ditipu, ya udah tipu aja gue terus. Jangan begitu juga dong. Ketika kita ditipu sama sahabat kita belajar misalnya, oh dia nggak bisa dipercaya. Kalau itu memang menjadi pembelajaran buatnya dengan dilanjutkan di jalur hukum, itu silakan saja. Jadi ayat ini maksudnya, kalau kau benar-benar dijolimi sama orang, tentu dijolimi sesuatu yang jahat dilakukannya kepada kita, jangan balas yang jahat juga kepadanya. Ya, kalau kita dijahati, kita dicurangi, kita ditipu, kita ditikam dari belakang tanda kutip gitu ya, sehingga ada sebagian milik kita yang hilang karena kita ditipu sama orang itu, bawa ke ranah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Taat sama pemerintah itu bagian dari iman kita, dan pemerintah punya undang-undang, bawalah ke situ supaya kita tidak main hakim sendiri. Nangkep, saudara? Jadi melanjutkan masalah kita ke jalur hukum itu sangat alkitabiah, saudara. Ya. Daripada misalnya ya kita membalas dengan kekuatan kita. Ya. Ya, kita ditipu orang gitu ya. Misalnya beberapa puluh juta, beberapa ratus juta, atau beberapa miliar gitu. Kita nggak mau proses hukum orang tersebut. Tapi sepanjang hidup kita selalu cari tahu orang itu. Kita maki-maki dia, kita fitnah dia, kita jelekkan nama baiknya dia, ya. Kita obral itu kesalahan dia yang kita punya dokumentasinya agar semua orang itu tahu siapa dia. Sehingga orang lain itu yang dekat-dekat sama orang ini akhirnya menjauhi karena jeleknya dia kita bongkar, boroknya dia kita buka gitu. Ini nggak benar. Bawa aja ke proses hukum, itu aturan yang benar, ya, daripada kita melakukan hal seperti itu. Nah, nanti kapan-kapan kita ngomongin soal ini, saya akan bawa ini dalam topik yang khusus nanti ya, semoga ada kesempatannya. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu, ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu.
Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kalimat-kalimat di ayat yang ke 40, 41, 42 ya. Ini juga harus ditafsirkan dengan bijak ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, kalau kita sudah sadar bahwa kalau dia minta kita, minjem kita, terus menyusahkan kita, ya ngapain diberi? Apakah salah dengan tidak memberi? Ya, tapi kalau kita merasa memang ya kita kasihan sama dia, ya, dan kita tidak merasa dirugikan apapun, ya silahkan aja. Tapi pertanyaannya, apakah dengan kita memberi kepada orang yang minta sama kita, setiap dia susah dia minta sama kita, setiap dia kurang dia minjem sama kita, minjem nggak dibalikin terus minjem lagi, apakah kita mendidik orang seperti itu? Ya, jadi ayat ini ya bicara mengenai kasih memang, tapi kasih juga harus diberikan dalam perspektif yang apa, saudara? Yang baik. Ya, karena banyak orang yang memakai ayat ini untuk ya menjerat orang lain, saudara. Ya, saya kenal orang yang tadi ya minjem, minta. Ya. Dan ini orang yang nggak jauh dari lingkungan saya, saudara. Saya awalnya ya memberi saja gitu ya. Wah, saya pikir butuh sekali nih. Orang tuh kalau minjem, berani ngomong minjem berarti kan tersudut sudah. Saya pikir begitu. Tanpa berpikir negatif, ya sudah saya nabur saja. Dia ngomongnya minjem, saya bilang udah saya kasih aja. Tentu kasihnya sesuka cita saya. Ya saya anggap itu tidak saya perhitungkan di masa depan. Sekali, dua kali, saudara. Tapi yang ketiga saya berpikir ulang, karena saya tahu akhirnya ketika dia minta sama saya, ternyata saya dapat informasi dia bukan cuma minta sama saya, tapi dia minta kepada orang-orang lain yang masih dalam inner circle kita. Ya. Padahal orang ini kenal mereka karena dia kenal saya. Saya kenalkan dengan orang-orang ini. Nah, orang-orang ini karena kenalnya dari saya, konfirmasi, Pak, orang itu minta sama saya, Pak. Oh, dia baru minta sama saya juga. Saya bilang gitu. Saya sudah pergi. Di cross-check, bahkan waktunya sama, harinya sama. Oh, berarti orang ini nggak bener. Ya, dia nggak bener. Saya tegur, saudara. Saya tegur karena saya nggak suka orang seperti ini. Maafkan saya. Saya minum, saudara, minta maaf ya. Minta maaf. Tadi siapin cuma botol aqua, nggak ada cangkir. Tiba-tiba seret di sini. Ya saya marah, saudara. Ya, saya tegur dengan keras. Nggak boleh begitu. Ya, jangan kita mau menyelamatkan diri tapi menyusahkan orang, karena orang yang kita pinjami, orang yang kita minta belum tentu loh lagi running well ekonominya. Ya, minta tuh sama Tuhan, saya bilang begitu. Bukan sama orang, bukan menyusahkan orang. Ya, tapi kalau karakternya sudah seperti ini ya, akhirnya teguran saya pun ya dibahasakan berbeda, seolah-olah saya menyerang dia dan lain sebagainya. Ya, orang begini akhirnya mau apa? Capek saya ngeladenin orang begini kalau nggak bertobat. Ya udahlah, karakternya seperti itu. Dan saya ingatkan yang teman-teman saya, ya udah, sekarang kalau mau memberi silahkan memberi, cuma saya sudah beritahu bahwa karakter orang ini ya kurang baik. Saya sudah bilang kan, orang jahat tetap jahat apapun agamanya, orang baik tetap baik apapun agamanya. Saya melihat orang itu baik atau jahat bukan karena agamanya. Oh, dia Kristen pasti baik. Oh, orang itu bukan Kristen berarti orang jahat. Enggak. Karena dalam pengalaman saya udah rambut putih loh nih. Enggak muda lagi. Di Kristen banyak orang jahat, di luar Kristen banyak orang baik ternyata. Lanjut, saudara ya. Ayat yang ke-45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukanlah pemungut cukai juga berbuat demikian?
Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita harus mengampuni, berbuat baik dengan siapa saja. Tapi tadi ya, berbuat baik pun juga bukan berarti senantiasa kita berbuat baik sehingga akhirnya orang mengambil kesempatan dari kebaikan kita, sehingga kebaikan yang kita berikan kepada orang itu memberkati orang itu tapi menyusahkan kita dan keluarga kita. Sebab saya temui ya, ada orang memang baik hatinya, nolong orang, tapi akhirnya apa yang dia tabur itu dengan hati yang benar itu membuat keluarganya berat hari ini. Ya. Jadi ya banyak orang jahat yang seperti itu, Pak, di hari ini. Ya. Jadi kalau mau memberi pun juga harus berhitung, dalam artian jangan sampai kita memberi tapi susu anak kita nggak bisa terbayarkan. Kita menolong orang lain tapi uang sekolah anak kita nggak bisa terbayarkan. Jadi dengan kita tidak menolong orang, tidak memberi uang orang yang meminta uang kepada kita, tapi itu membuat anak kita bisa sekolah, membuat bayi kita bisa minum susu, itu hal yang baik. Ya. Sebab bagi saya keluarga itu tanggung jawab utama saudara. Kecuali saudara berkelimpahan, saudara punya lebih, silakan membantu orang lain. Tapi jangan sampai kebaikanmu itu juga dipakai oleh orang tersebut. Karena dengan begitu kita tidak mendidik orang itu supaya dewasa, supaya dia bekerja. Karena saya baru mendoakan orang yang dulu mungkin sering nolong orang ini sering dibantu karena saya kenal keluarga ini keluarga yang memang baik hati, ya. Tapi ya terus menerus akhirnya orang ini setiap 3-4 hari datang ke rumahnya minta-minta, ya. Kalau dikasih 2 hari balik lagi, kalau nggak dikasih paling lama 4 hari balik lagi. Bahkan berani masuk rumah langsung, ya. Sehingga pembantunya ketakutan. Selalu minta. Jadi pemberian kita itu jadi kayak udah haknya dia gitu loh. Kan hal yang konyol. Ada orang kayak gitu sebenarnya. Kita memberi gitu kepada orang lain karena kita mengasihi dia. Mungkin kita sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi itu oleh orang tersebut dianggap mata pencariannya. Sehingga dia selalu datang kepada kita untuk meminta. Ini tidak mendidik. Dan ya lepas dari memberi itu baik, tapi kalau kita membuat orang ini akhirnya jadi mentalnya pengemis. Ya. Dan apa yang dilakukan itu kalau kepada kita mungkin karena kita uangnya banyak gak menyusahkan kita, tapi kalau dia lakukan kepada orang lain itu bisa menyusahkan orang lain. Kita ada dalam bagian tadi nih, konspirasi yang dibuat orang ini loh, saudara. Makanya harus cerdik tadi, ya, harus tulus. Ayat-ayat firman Tuhan ini harus dibaca dengan komprehensif, harus dengan melihat konteksnya, bukan cuma ayat-ayatnya saja. Ya, semoga semuanya diberkati lewat program ini dan program ini jadi berkat buat semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Kita tundukkan kepala saudara ya, sudah 1 jam dan semoga apa yang saya paparkan di sisa Matius ke-5 jadi berkat buat semuanya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan atas apa yang sudah kami bicarakan dalam Deep Talk with Pasir malam hari ini. Tolong kami Roh Kudus jadi pelaku firman, berikan kami hikmat-Mu sehingga ayat Alkitab kami baca dengan terangnya Tuhan, sehingga kami bisa menerapkannya dalam keseharian kami dengan benar. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan mula kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Doa saya semua tidur diberkati, besok bangun dengan bugar, sepanjang hari esok diberkati, dan kita ketemu nanti besok malam ya dalam program yang sama. Dan kalau jadi berkat, tergerak hatilah untuk membagikan program ini kepada yang lainnya supaya yang lainnya juga diberkati seperti saudara diberkati. Terus dukung doa dalam doa saudara lewat untuk program ini kepada saya
supaya terus amanah bisa tadarusan dan setiap program yang kita upload jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat malam. Shalom.